atau keajaiban yang terjadi ketika lahirnya kanjeng Nabi iku awaluma utai kawitane barang najala kang temurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Oh beda lagi Ji ya. Ini yang kelima dari urutan yang itu. Apa pertama awaluma iku kawitane barang najala kang temurun sapa Jibril alaihi salam ila Rasulullah Yaumal Isnin. Maksudnya wahyu pertama ketika di Gua Hira itu hari Senin. Yang turun surah Al-Alaq surah Iqra 4 ayat itu hari Senin. Karena kalau Al-Qur'an turun kepada kanjeng Nabi ini selama 23 tahun dicicil. Tapi yang pertamanya wahyu yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi itu Nabi menerima surah Al-Alaq 4 ayat itu terjadi hari Senin. Di hari Senin istimewa. Wasababuhu utawi sebab nujul Jibril, sebab turunnya malaikat Jibril iku ana saat kanjeng Nabi Muhammad SAW iku abada nyembah sapa kanjeng Nabi Allah Taala ibadatan kalau ibadah katsirotan kang. Jadi Nabi ini diceritakan dalam kitab Sirah. Nabi ini ketika udah mendekati usia mau 40 tahun, anggap 38 ya, 39 atau 37 udah dekat. Itu Nabi yang tadinya banyak bergaul, Nabi udah banyak menyendiri. Tempat yang dipilih oleh kanjeng Nabi untuk menyendiri ini Gua Hira. Nabi bawa bekal gitu ya, pada di Gua Hira terus pulang. Pada Siti Khadijah pun nanya udah dapat wahyu sampai puncaknya pas Nabi usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril di Gua Hira. Itu terjadi pada hari Senin. Nabi waktu itu menggigil ketemu malaikat Jibril. Kakinya menginjak tanah, kepalanya nyundul langit. Bayangin, gedenya gimana? Kakinya menginjak tanah, kepalanya. Nabi menggigil. Makanya pas pulang dasiruni selimut aku. Menggigil. Cerita takut. Kata akhirnya diajak ke pamannya Siti Khadijah. Waraqah bin Nawfal. Kata Waraqah bin Nawfal itu bukan jin. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah namus, yaitu malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi ini orangnya jujur, tidak pernah bohong, menyambung tali silaturahim, orang baik, nggak mungkin jin datang. Makanya kalau mau dia cerita datang malaikat, orangnya tukang bohong nggak mungkin. Jin tomang yang datang kalau nggak jin ifrit. Jadi itu. Kemudian kata Siti Khadijah di dalam kitab terdahulu nih, itu kalau malaikat nih kalau kita buka aurat pergi. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, kan yang bisa melihat malaikat itu Nabi. Kalau bukan Nabi sebenarnya nggak bisa, kecuali malaikat lagi menyerupai manusia ya. Ya Rasulullah, kalau yang kau ceritakan di Gua Hira itu datang lagi, hilang padaku. Kata pas duduk tuh, wahai Khadijah datang. Khadijah buka betisnya gitu, buka aurat langsung. Nah kita jangan buka aurat, nanti malaikat mau masuk. Ya aman dong, misalkan mau malaikat maut nggak datang. Kalau malaikat maut ya datang tetap terabas. Maksudnya malaikat rahmat ya, malaikat yang itu. Waqala apa sih? Wasababuhu wajahada lan nemen-nemeni sop kanjeng Nabi ya taatihi dalam taati Allah arba'ina dan 48 sanatan tahunnya 40 tahun sungguh-sungguh ibadah. Akhirnya dapat wahyu pertama itu di usia 40 tahun. Hatta tapako sehingga sepakat sopo anas manusia ala husni hulukihi ingat bagus akhlak kanjeng Nabi nih. Kebaikan akhlaknya Nabi itu diakui oleh kawan maupun lawan. Akui deh. Itu semua orang-orang kafir Quraisy pun walaupun memusuhi Nabi nitip hartanya sama Nabi.
bertahan. Sampai kenapa ketika Nabi hijrah ke Madinah, Sayyidina Ali ditinggal di Mekah, ya kan, tinggal karena untuk membalikan amanat-amanat. Nabi ini jangan kawan ama musuh pun nitip amanat dijaga dan dikembalikan. Banyak Nabi itu. Kita jangan musuh, kadang harta teman sendiri dimakan. Jauh. Nabi sampai di sini manusia sepakat bahwa Nabi ini akhlaknya bagus. Hatta qalu sehingga pada ngucap soponas anu sakanya Nabi iku Muhammadun al-Amin. Sampai Nabi Muhammad itu waktu usia remaja ini digelari al-Amin, orang yang terpercaya. Gak pernah ingkar janji, gak pernah hianat. Nih zaman sekarang cari orang yang terpercaya sulit minta ampun. Ya kalau sih dibaligo iya aku amanah dan terpercaya. Ya dek udah jadi tuh Allah alam bisa aja. Allah alam bisa udah jadi nggak tahu deh Allah alam. Palama tola maka semangsane suwe opo tahajud kanjeng Nabi. Golaba mangka banget opo syauqullahi demen ing Allah, rindu ing Allah. Ala qalbi ngatasi ati kanjeng Nabi ketika Nabi tahajud itu kerinduan Nabi kepada Allah nih sangat besar. Sampai mendidih loh. Rindu tuh sampai mendidih dadanya. Rindunya semakin tambah. Setiap hari ini Nabi ini kepada Allah semakin rindu. Berat. Bihubbihi kalau demen kanjeng Nabi ansairi ahbabihi. Saking sekali pirang-pirang kekasih kanjeng Nabi. Wasoro landa di sop kanjeng Nabi iku daimat tafakur. Orang yang selalu tafakur. Nabi selalu tafakur, mikir. Wal ahjan dan prihatin sedih mikirin umat Nabi. Nabi ini nggak pernah menangis karena kepentingan dirinya, karena urusan dirinya nggak pernah. Nabi menangis sedih, Nabi prihatin karena mikirin umat. Kita yang dipikir. Pernah Nabi ini kepada para sahabatnya nanya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah makhluk Allah yang imannya paling aneh? Iman aneh. Kata para sahabat, malaikat ya Rasulullah. Malaikat iman ini nggak aneh, justru kalau malaikat nggak beriman aneh orang. Setiap saatnya kadang dapat wahyu dari Allah suruh disampaikan kepada para nabi. Malaikat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Justru kalau malaikat nggak beriman baru aneh. Malaikat iman nggak aneh, ya kan? Mungkin para nabi loh. Katanya Nabi para nabi beriman tuh nggak aneh. Para nabi beriman. Para nabi dapat mukjizat, dapat wahyu dari Allah. Justru kalau para nabi nggak beriman baru. Mungkin kami sahabat-sahabat loh. Kamu ini nggak aneh kalau beriman. Kamu sering menyaksikan, melihat wajahku, menyaksikan mukjizatku. Justru kalau kamu nggak beriman, melihat wajahku katanya. Terus siapa? Yang aneh itu orang yang hidup setelah aku wafat. Apalagi ribuan tahun setelah aku wafat, dia beriman kepada Allah, beriman kepadaku, walaupun dia belum pernah melihat aku, belum pernah bertemu aku, mungkin mimpi pun belum pernah, tapi dia beriman. Itu katakan Nabi, istaktu ala ihwani, aku rindu kepada saudara-saudara. Nabi sebutnya saudara-saudara. Nabi bangga loh. Terusin kita jadi pencinta kanjeng Nabi, terusin kita taat kepada Allah Subhanahu. Nabi bangga, nggak pernah lihat Nabi hidup jauh setelah Nabi masih tetap masih tetap lu kaumnya Nabi Musa itu ditinggal sama Nabi Musa 40 hari. Nabi Musa pergi ke Gunung Turisina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat. Umatnya udah nyembah pedet emas, pedetnya anak sapi. Tuh, baru tinggal umatnya Nabi Muhammad udah tinggal ribuan tahun. Kita udah 1400 tahun lebih ya. Tetap masih beriman kepada Allah,
beriman kepada kanjeng Nabi, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh, luar biasa, menakjubkan, mengagumkan. Baitun sirun ay hada utai kiki iku baitun ana baitu sirin ana bait siran idala ibarari jalu bi kulli syai'in ra'aitul hubba yal abu bir rijali idala ibari jalu kulli syai' wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.